Ya, ya benar, kita memerlukan laptop untuk fakultas untuk kegiatan belajar mengajar kita. Sebagai dekan, saya harus memastikan bahwa pengadaan laptop di fakultas harus berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Dalam hal ini, saya harus menerapkan prinsip jujur, transparan, dan tanggung jawab di setiap keputusan yang berkaitan dengan pengadaan. Selain itu, saya harus menerapkan ketentuan dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menekankan prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bersaing, dan akuntabel. Selain itu, saya sebagai pimpinan fakultas harus memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar mengutamakan kepentingan fakultas dan mahasiswa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan harapan menerapkan etika tersebut, bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kegiatan akademik. Baik Bapak, akan segera langsung saya daftarkan ke Sirup untuk pengadaan komputernya. Nah, itu adalah Pak Dekan menghubungi saya selaku Wakil Dekan 2 yang memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan dalam lingkup fakultas. Pak Dekan menghubungi saya untuk segera melakukan pengadaan komputer yang nantinya akan digunakan untuk proses belajar mengajar mahasiswa dan dosen. Dalam pengadaan barang ini, harus diterapkan beberapa prinsip pengadaan barang dan jasa. Yang pertama yaitu adalah prinsip efektif, yaitu adalah mencari kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Kemanfaatan yang kita cari itu adalah bagaimana komputer ini nantinya bermanfaat dalam proses belajar mengajar mahasiswa dan dosen. Kedua adalah efisien, yaitu adalah pengoptimalan sumber daya baik dalam segi komputernya, barangnya, maupun dalam segi waktu yang tidak bertele-tele dan tidak dilebih-lebihkan. Ketiga adalah bersaing. Dilakukannya persaingan yang sehat antar distributor komputer dan tidak adanya persaingan yang tidak sehat. Keempat itu adalah adil. Bersikap adil kepada seluruh distributor tanpa mengedepankan salah satu distributor komputer. Tentunya saya selaku Wakil Dekan 2 harus mematuhi beberapa etika pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan pengadaan barang. Yang kedua, itu adalah bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun secara tidak langsung yang nantinya akan berakibat persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, itu adalah tidak tidak menggunakan wewenang saya selaku Wakil Dekan 2, yaitu adalah penyalahgunaan wewenang. Contohnya itu adalah penggelapan keuangan yang akan saya lakukan pada saat pengadaan barang jasa ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam prinsip pengadaan barang dan jasa dan etika peran saya. Bapak Dekan sudah menghubungi saya untuk segera melakukan pengadaan barang. Baik Pak, komputer sudah bagian dari pengadaan barang kita. Kasubag, dalam hal ini, adalah PPK yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, sesuai dengan ketentuan Buku Informasi LKPP tahun 2018. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi, tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan, hindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi, serta tidak menerima, tidak menawarkan, dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, raba, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Oke, akhirnya kepilih jadi agen pengadaan komputer ke Unsri melalui Sirup nih. Untuk spesifikasinya udah sesuai, stok di gudang aman, jadi ini harus segera disiapin unitnya. Habis itu, lakuin quality control terakhir sebelum dikirim ke kampus. Perkenalkan, saya Rahman Hidayat. Saya adalah agen pengadaan yang dalam hal ini sebagai penyedia. Dalam pasal 1 angka 28 Perpres nomor 46 tahun 2025, penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Dalam topik ini, peran saya adalah memastikan tujuan PBJ tercapai, yaitu menyediakan komputer yang berkualitas tinggi dan tepat waktu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Secara etika, sesuai pasal 7 Perpres nomor 46 tahun 2025, saya wajib bekerja secara profesional, tidak melakukan persekongkolan untuk mengatur harga, dan tidak memberikan suap kepada pejabat kampus demi mendapatkan proyek ini. Prinsip yang saya terapkan adalah persaingan sehat dan keterbukaan, karena pengadaan ini dilakukan melalui metode penyedia, maka tanggung jawab penuh atas kualitas fisik dari komputer yang akan diterima oleh kampus ada di tangan perusahaan saya. Halo Bapak. Oh iya Bapak, sekarang barangnya sudah sampai Bapak. Saat ini komputernya sedang memasuki dalam ruangan Pak. Baik Bapak, baik. Akan saya laksanakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Saya sebagai seorang staf dekanat yang memiliki tugas pokok fungsi melayani dan mengadakan barang pada setiap kebutuhan bagi orang-orang yang ada di lingkungan kampus. Sebagai seorang staf, saya memiliki etika dalam berprofesi. Antara lain, yang pertama adalah integritas. Integritas yang mengartikan sebuah kejujuran dan konsistensi dalam setiap tindakan yang profesional. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dan menerima resiko tersebut atas tindakan yang dia ambil ataupun keputusan yang dia ambil. Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas dalam etika profesi yaitu menuntut setiap pekerja untuk menjaga standar kualitas. Standar kualitas tersebut berasal dari diri sendiri ataupun ditentukan di dalam lingkungan kerja. Atau selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah sebuah komitmen, ketekunan, dan kemampuan mengendalikan diri untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir dan yang terpenting adalah kerjasama tim. Saya sebagai seorang staf dekanat tentunya tidak akan bekerja sendiri. Saya memiliki beberapa orang yang saya jadikan sebuah partner dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai seorang staf, yang dimana saya melayani dan rekan-rekan saya juga melayani dan mengadakan barang dan serta juga menginfokan dalam bekerja.